Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan menginformasikan bagi teman-teman yang saat ini telat bayar, gagal bayar, ataupun orang-orang yang saat ini yang sedang terjun di dalam dunia pinjaman online. Sini gue mendapatkan kabar terbaik, kabar bagus, kabar yang membahagiakan bagi anda semua sebagai nasabah pinjaman online. Ya, ini kabar baik banget bro. Ya, karena Google ya ini melarang aplikasi pinjaman online yang berada di dalam Play Store ya. Artinya si Google ini ya, membatasi aplikasi pinjaman online yang ada di dalam Play Store. Bahkan Google ini sudah puluhan aplikasi yang sudah diblokir ya bro. Mau tahu kan info selanjutnya seperti apa? Tonton video ini ya sampai selesai ya bro. Tonton video ini, simak sampai selesai, dan jangan lupa berikan dukungan dan supportnya di dalam channel YouTube Terus Pinjol dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan bagikan konten dari channel YouTube ini di berbagai media sosial kalian. Dan untuk teman-teman yang saat ini mau gabung, mau join dalam grup Telegram gua, saling curhat, saling menguatkan, dan saling memberikan informasi tentang pinjaman online, silakan kalian gabung aja ya bro di grup Telegram gua. Untuk link grup Telegramnya itu ada di dalam deskripsi ya bro. Oke, kita langsung saja ke topiknya ya bro. Di sini gue mendapatkan sebuah informasi yaitu di berita. Ini katanya Google ya membatasi akses aplikasi pinjaman online yang ada di dalam Play Store bro. Ya, mau tahu kan apa aja larangannya dan apa saja yang dibatasi dari Google Play Store tersebut? Ya, di sini gue akan sedikit membacakan informasinya dulu. Nanti setelah itu gue akan berikan penjelasannya ke teman-teman, agar kalian tuh bisa memahami, agar kalian tuh wow, ini kabar bahagia banget ya bro. Gua akan membacakan sedikit beritanya ya bro. Google akan membatasi akses untuk aplikasi yang menawarkan pinjaman online kepada individu. Berkat kebijakan baru Google, aplikasi pinjol akan dilarang mengakses kontak dan foto di dalam perangkat pengguna. Tuh satu poinnya. Yang kedua adalah Google baru saja mengumumkan perubahan terhadap kebijakan pinjaman pribadi untuk aplikasi pinjol yang berada di Play Store. Pembatasan akses ini juga hanya untuk kontak dan foto, tapi juga eksternal stroke ya. Gua nggak ngerti bahasa Inggris. Ya, tapi juga eksternal memori. Eksternal kalian itu ya video, lokasi, dan juga log panggilan. Jadi Google Play Store ini untuk pinjaman online mereka membatasinya bro. Apa saja yang dibatasi? Yang pertama dari ya akses kontak, foto yang berada di dalam perangkat pengguna. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya memori eksternal. Ya, yang keempat adalah video yang ada dalam memori eksternal kalian, dan juga lokasi yang presisi ya. Artinya lokasi yang presisi ini adalah lokasi ketika kalian menginstal aplikasinya. Di situ kan ada namanya permission ya. Kalian mengalowkan ataupun mengizinkan aplikasi ini, misalkan di sana ada namanya permission ataupun perizinan lokasi yang presisi. Nah, ini lokasi yang presisi ini perizinannya nanti di dalam aplikasi pinjol ini akan dilarang sama si Google Play Store-nya ya, bahkan dibatasi. Dan juga log panggilan. Jadi kalau misalkan di dalam aplikasinya ini ya ada yang namanya perizinan log panggilan, maka si Google Play Store ini tidak memperbolehkan aplikasi ini berjalan di dalam Google Play Store, bahkan dibatasi dan juga bahkan bisa diblokir sama si Google ya. Ini mantap banget bro. Dan lanjut lagi ya bro, aplikasi yang memberikan pinjaman pribadi atau memiliki tujuan utama memfasilitasi akses ke pinjaman pribadi, misalnya perolehan prospek atau fasilitator, dilarang mengakses data sensitif. Oke, di poin ini dilarang mengakses data sensitif. Jadi kita kan sudah tahu bahwa pinjaman online ini, aplikasinya ini sangat berbahaya sekali jika kalian menginstal, terutama dalam segi ya data yang sifatnya ini sensitif, seperti
kontak, foto, ya bahkan juga isi SMS, dan juga ada beberapa identitas kalian yang kalian sudah upload di dalam aplikasi tersebut. Nah, terus lanjut lagi ya bro. Dan kata Google dalam update-nya seperti dikutip dari TechCrunch ini Jumat 7 tanggal 7 bulan 4 2023 ya. Jadi isi dari berita ini dikutip dari TechCrunch pada hari Jumat tanggal 7 bulan 4 2023. Ini baru banget ya bro. Dan kalian harus tahu bahwa kebijakan terbaru ini ya sudah berlaku dimulai tanggal 31 Mei 2023 bro. Ini bener-bener membuat gua senang dan bahagia sekali ya bro. Oke, lanjut lagi bro. Nanti setelah ini gua akan berikan sedikit edukasinya ya bro, agar kalian tuh bisa makin semangat untuk memberantas pinjaman online di dunia internet ya, mau di Play Store kayak mau di media sosial kayak mau di mana, nanti kan gua akan memberikan arahannya. Dan lanjut lagi ya bro, peraturan ataupun kebijakan dari Google ini yang membatasi sebuah aplikasi pinjaman online yang berada dalam Play Store ini sudah berlaku dimulai tanggal 31 Mei 2023 bro. Kebijakan baru ini sepertinya merupakan respon Google terhadap pinjaman online yang perilakunya mirip predator ya. Jadi Google sendiri sudah bisa menilai gitu bahwa pinjaman online ini ya seperti kayak tadi dalam berita itu ya, paham ya. Lanjut lagi bro, tidak hanya di Indonesia, di negara lain seperti Kenya dan India juga telah ditemukan banyak kasus penyedia pinjol atau pinjaman online dan debt collector ataupun DC yang mengganggu hingga meneror pengguna. Nah, jadi kejadian ini bukan hanya di Indonesia aja ya bro, seperti ada layanan pinjaman online, tapi di saat nasabah ini telat bayar, DC-nya memperlakukan seperti kayak kalian sebagai korban pinjol itu dilakukan sumber data, diancam, diteror, diintimidasi dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya di Indonesia aja bro, tapi di luar negara Indonesia juga ada gitu ya. Terus lanjut lagi ya bro, pinjol dan debt collector ini bisa mengakses kontak pribadi peminjam dana yang memungkinkan mereka menghubungi keluarga dan teman pengguna untuk menagih utang. Nah, Google udah tahu ya bro. Google ini sudah tahu kelakuan dari layanan pinjaman online ini ketika nasabah telat bayar. Si Google udah tahu ya bahwa nasabah telat bayar, teman-temannya dihubungi, diteror, disebar data gitu kan, dan lain sebagainya. Nanti kan gue bahas juga ya gini. Dan sering banget kan kalian itu ketika telat bayar tentunya kalian mendapatkan ya pengalaman terburuk ataupun diperlakukan sama DC ini yang tidak bagus banget, yaitu disebar datanya ya kan. Terus lanjut lagi diintimidasi, diteror, teman kalian tuh diganggu sama DC, Anda dipermalukan, seperti itu ya bro. Terus lanjut lagi bro, dalam beberapa kasus yang ekstrim, debt collector bahkan mengedit foto yang wajahnya diganti dengan wajah peminjam untuk semakin mengintimidasi. Tragisnya beberapa pengguna pinjol yang sudah tidak kuat diteror memilih untuk bunuh diri ya. Jadi dalam berita ini mungkin kalian akan ngerasa, oh ya gue pernah diperlakukan seperti itu. Dan teman-teman yang baru nonton ini, coba kalian tonton video gue yang kemarin itu gue upload. Jadi ada sebuah aplikasi pinjaman online legal ya. Jadi nasabah ini mengaku dia minjam di sebuah aplikasi pinjaman online legal, tapi nasabah ini terlambat membayar. Tapi DC dari pinjaman yang tidak diketahui dan DC-nya tidak mengaku, ini DC-nya sudah menagih di media sosial, bahkan sudah menyebarkan data nasabahnya di media sosial, yaitu di Facebook dan IG. Coba kalian tonton itu. Dan ini benar-benar terjadi ya bro, dan ini benar-benar sudah diuraikan di dalam berita ini ya. Terus lagi bro, kalian gua akan kasih contohnya DC menagih utang dengan cara memasang foto for gitu, foto
gitu kan. Terus dengan diganti wajah nasabah, itu kalian lihat di video gue sebelumnya. Lihat video gue sebelumnya bro. Itu gue sudah publik ya, itu gue udah berikan edukasi ya, dan gue sudah beritakan itu di channel YouTube gue. Dan lanjut lagi ya bro, dalam beberapa kasus yang ekstrim, developer bahkan mengedit foto P yang wajahnya diganti dengan wajah peminjam untuk semakin mengintimidasi. Nah, biasanya memang nagih utangnya mereka nggak ada skill untuk dalam penagihan ya bro, kalau menurut gua. Ya skill dia hanya sebatas hanya teror, intimidasi, gangguin orang. Ya mereka secara anonim melakukan itu, nggak mungkin secara terang benderang gitu kan, nggak mungkin, karena itu udah masuk ranahnya pidana bro. Dia tahu dia pasti tidak akan yang namanya ya menunjukkan siapa dia. Bahkan dia itu melakukan seperti itu, teror, ancaman, intimidasi, bahkan foto Anda diedit, data Anda disebar. Mereka hanya bisa anonim bro. Mereka itu si yang seperti itu. Mereka itu pecundang gitu, nggak berani nongolin mukanya gitu. Ya, dan ini adalah masuknya intimidasi dan juga teror ya bro. Kalau kalian telat bayar, gagal bayar, tentu diperlakukan seperti itu bro. Ya, kita lanjut lagi bro ke beritanya. Merespon kasus penagihan utang pinjol yang ekstrim, Google sempat memblokir ratusan hingga ribuan aplikasi pinjol dari Play Store. Wow, ini kabar gembira banget gua. Seneng gua kalau kayak gini, ribuan aplikasi pinjol diblokir sama Google. Mantap jiwa. Iya bro. Jadi nanti di sini poin yang ini gua akan bahas juga. Di Indonesia harus penyedia pinjol untuk mengisi formulir pernyataan aplikasi pinjaman pribadi untuk Indonesia serta memberikan dokumen yang diperlukan, misalnya salinan lisensi yang valid. Artinya adalah di Indonesia ini ada sebuah perusahaan layanan pinjaman online yang biasa kita bilang itu adalah pinjol gitu kan. Nah, di dalam aplikasi itu kan kalau kita pertama kali menginstal atau pertama kali kalian mengajukan pinjaman, tentunya kalian mengisi beberapa formulir yang sudah disediakan sama si aplikasinya. Yang pertama itu ada formulir yang namanya nama, alamat, jalan, pekerjaan, pokoknya itu identitas kalian isi di sana. Itu adalah formulir ya, formulir pernyataan aplikasi pinjaman pribadi gitu. Dan terus lanjut lagi ya bro. Di sini kan keterangan juga serta memberikan dokumen yang diperlukan, misalnya salinan lisensi yang valid. Artinya ketika kalian sudah mengisi formulir, si aplikasi ini meminta yaitu dokumen yang kalian miliki. Biasanya di dalam aplikasi pinjaman online itu dia meminta dokumen pribadi kalian, yaitu berupa 1 KTP, NPWP, bahkan BPJS juga ada. Pokoknya itu ya dokumen-dokumen penting kalian mereka minta gitu kan. Dan terus lanjut lagi ya bro, udah habis bertanya, ternyata sampai segini aja ya. Dan di sini gue coba berikan edukasi kepada teman-teman ya. Di sini gue semangat banget gitu kan, seneng gitu kan, dapat informasi pinjaman online aplikasinya dibatasi dan diblokir di Google Play Store. Mantap. Jadi gini bro, kalian ini di sini menonton bisa memahami dan kalian kerjasama sama konten kreator bro. Kalian mau niat pinjol ini bro hancur gitu, kalian bekerja sama dari konten kreator. Yang pertama adalah terus gaungkan tentang ya DC dari pinjaman online manapun dia nagihnya seperti apa. Kalian ramaikan dan kalian teruskan membicarakan itu di internet, baik itu di Google, baik itu di Twitter, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, pokoknya di media sosial ataupun di media internet lainnya. Kenapa kita harus seperti itu? Agar mesin pencarian Google ini ya trafiknya makin tinggi, karena di Indonesia ini sedang ramai membicarakan tentang kejahatan pinjaman online. Kenapa seperti itu? Agar di dunia ini bisa menyoroti ada apa sih dengan Indonesia gitu kan. Nanti kan dari pihak seperti kayak Google, seperti kayak platform lain, mereka bakalan tahu, oh aplikasi pinjaman online ini sangat baik sekali di Indonesia. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbondong-bondong lah untuk yang namanya ngeblokir aplikasi pinjaman online ilegal ataupun pinjol-pinjol yang sudah membahayakan masyarakat Indonesia.
Ya, jadi ada beberapa aplikasi pinjaman online ilegal ataupun ada beberapa aplikasi pinjaman online di Indonesia ini yang memang berbahaya sekali bagi data nasabah di dalam Play Store. Silakan kalian berbondong-bondong dah tuh ya untuk yang namanya nge-report si aplikasi ini kepada si Play Store. Ya, jadi kalian berbondong aja, makanya kalian bisa kerjasama sama dari konten kreator. Ketika kalian mendapatkan ini, lakukan agar pinjol ini ya di negara Indonesia ini lenyap, agar masyarakat di Indonesia ini hidup tenang, hidup tentram tanpa adanya utang pinjol, tanpa adanya teror. Ya, bahkan gara-gara pinjaman online, masyarakat Indonesia sebagian yang di luar sana yang sudah tayang di berita itu banyak sekali bro kejadian. Orang gagal bayar, nggak kuat diteror, nggak kuat ditagih, nggak kuat disebar datanya. Orang tersebut bunuh diri bro. Kasian ya kan, gara-gara pinjaman online uang, karena memang kurangnya edukasi ataupun kurang pemahaman, dan akhirnya dia mental nggak kuat ya, dia terus-terusan kena teror sama pinjol, akhirnya dia bunuh diri bro. Nah, jadi seperti itu bro arahan gua. Dan untuk teman-teman gue sarankan lakukan seperti itu. Dan kalian, gue bilang sama teman-teman, ini Google sudah membuat kebijakan baru ya bro. Jadi kalian harus support si Google-nya ini ya. Harus support. Bagaimana cara mensupportnya? Jangan pernah menginstal aplikasi pinjaman online yang ada di dalam Play Store bro. Jangan pernah menginstal. Jangan kalian pernah mendownloadnya yang ada dalam Play Store aplikasi pinjaman online. Kenapa seperti itu? Kalau kalian menginstal ataupun kalian sudah download, maka ya jumlah pendownloadnya ini makin tinggi bro. Artinya nanti rating dia makin besar. Rating mereka tuh makin besar. Tapi kalau kalian sudah stop, maka ya visitor ataupun pengunjung yang pengguna sudah download ini tidak bertambah bro. Artinya nanti rating aplikasi ini dalam Play Store akan buruk si aplikasi ini. Dan juga kalian juga harus berbanyak report juga gitu. Jadi jangan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya rame-rame satu pak. Kalian kan bayar gagal bayar di Indonesia ini. Ya udah, lakukan seperti itu. Anda sudah disebar datanya sama pinjol, mau dia pinjol apapun, lakukan seperti itu. Jangan sampai di Indonesia ini rusak gara-gara pinjaman on bro. Rusak ya, orang sudah berumah tangga, rusak rumah tangganya gara-gara pinjol. Orang punya kerjaan yang enak-enak, itu rusak sama pinjol. Ya, orang lagi sehat-sehatnya, dirinya rusak bro sama pinjol. Pinjaman online itu merusak masyarakat Indonesia bro. Jadi gue sarankan ya, ayo kita sama-sama kerjasama di sini dari konten kreator, dan juga kalian sebagai penonton ataupun sebagai nasabah, ataupun kalian sudah memiliki jiwa solidaritas. Wow, gue nggak mau nih masyarakat Indonesia ataupun rakyat Indonesia nih jadi hancur gara-gara pinjol. Gue mau bantu lah dari konten kreator. Ayo gabung bro. Ya, sudahilah kamu menghayal yang namanya dapat duit bayar dari pinjol bro. Stop menghayalnya, stop percaya sama joki-joki orang-orang yang katanya bisa menjebol pinjol bro. Ya, kalau dia bisa jebolin pinjol, kenapa dia nggak sendiri yang jebolin biar dia cepat kaya? Kena ya gitu kan logikanya. Ini buat teman-teman di sini ya, mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membahagiakan kalian semua ya. Mungkin itu saja ya. Bagi yang mau join dalam grup Telegram gue, silakan join aja bro. Dan bagi teman-teman yang mau tahu info terupdate-nya, silakan kalian masuk saja di halaman website gue, yaitu ditulis pinjol. Dan bagi teman-teman juga yang sini yang peduli kepada konten kreator dari pinjaman online, yuk klik tombol subscribe-nya di bawah. Anda dukung, support, cuman klik subscribe dan juga like-nya, dan kalian sebarkan, itu sama saja kalian sudah ikut serta dalam menumpas pinjaman online yang ada di Indonesia ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.